Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mulai menyinggung soal drakor yang menurutnya belakangan ini muncul di hadapan publik. Ganjar mengatakan drama-drama tersebut tidak perlu terjadi. Hal tersebut disampaikan Ganjar saat berpidato usai pengundian nomor urut di gedung KPU RI. Ganjar mengatakan kegembiraan yang terjadi saat pengambilan nomor urut ini harusnya didapatkan publik. Ganjar kemudian menyinggung soal drakor yang sangat menarik. Pidato Ganjar sempat terhenti saat terdengar suara riuh dari pendukung yang hadir. Ganjar kemudian meminta pendukungnya untuk tenang. Ia kemudian melanjutkan pidatonya. Jadi kita mendapatkan nomor 3 itu pas sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita satukan semuanya dalam proses politik yang menggembirakan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, perjalanan demokrasi ini memang kadang-kadang lurus, kadang-kadang berliku seperti aliran air. Tapi percayalah, air yang mengalir itu, dia akan mengikuti arah batinnya. Dia tidak akan bisa dibendung dengan cara apapun. Dan kalau bendungan itu dia paksakan, dia akan tetap mencari jalannya sampai tiba di muara. Ganjar mengatakan pengundian nomor urut ini menjadi awal perayaan demokrasi melalui pemilu. Ganjar kemudian bicara soal kegelisahan masyarakat. Ganjar menyebut drama-drama Korea tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Ia menjabarkan drama yang dimaksud, tapi ia mengisyaratkan bahwa drama itu justru membuat kegelisahan banyak pihak di tanah air. Ada tokoh agama, ada tokoh guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pimret, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Sindiran Ganjar itu merupakan jawaban atas pernyataan Jokowi yang menyinggung soal kondisi politik tanah air menjelang pemilu 2024. Menurut Jokowi, kondisi politik saat ini terlalu banyak drama seperti drama Korea. Jokowi menyampaikan hal itu dalam sambutannya di ulang tahun ke-59 Partai Golkar. Jokowi awalnya meminta semua pihak untuk memiliki pandangan yang sama mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Ia mengatakan saat ini bangsa Indonesia masuk tahun politik. Ia ingin semua memiliki pandangan yang sama bahwa demokrasi yang namanya kompetisi itu biasa saja, wajar. Keinginan untuk menang itu boleh-boleh saja, asal wajar. Bertanding untuk menang itu hal yang wajar. Tapi yang harus ditunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas. Jokowi mengingatkan demokrasi yang dibangun saat ini tidak bertujuan untuk memecah belah bangsa. Jokowi ingin demokrasi menghasilkan solusi-solusi kemajuan bangsa. Demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekkan dan saling fitnah. Demokrasi yang dibangun adalah demokrasi yang membangun, menghasilkan solusi terhadap masalah bangsa, menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa. Jokowi lantas menilai kondisi politik saat ini penuh dengan drama. Menurutnya, pertarungan demokrasi seharusnya diisi dengan kompetisi adu gagasan, bukan adu perasaan. Dan saya ingin kita semuanya memiliki pandangan yang sama. Memiliki pandangan yang sama. Bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekan dan saling menfitnah,
Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah menyebut ada dua alasan Presiden Jokowi menyebut pemilihan umum 2024 banyak drama dan mirip sinetron. Ia mengatakan pertama-tama karena tidak menata sistemnya secara disiplin, yang kedua tidak menata jadwalnya secara disiplin. Fachri mengatakan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengenal partai-partai baru karena tidak ada sistem yang memfasilitasi perdebatan antara partai, karena memang tidak ada debat partai dan tidak ada kesempatan untuk melakukan kontestasi gagasan partai. Selain itu, para ketua umum partai saat ini tidak diberikan tempat untuk menyampaikan gagasan mereka secara resmi. Dalam ranah politik, ketua umum partai lebih dominan terlihat sebagai elit politik yang mengatur para kadernya yang berada di jabatan publik untuk ikut cawe-cawe dalam pemenangan politik. Di sisi lain, Fachri mengatakan para calon legislatif yang kini berkontestasi dalam pemilu 2024 tidak diberikan panggung perdebatan. Hanya calon presiden dan calon wakil presiden saja yang diberikan kesempatan berdebat gagasan, sehingga para calon legislatif menggunakan cara-cara dramatis untuk menggait suara rakyat. Jokowi kemarin di acara Golkar mengatakan, ya dengan suasana politik seperti ini, jangan lagi ada drama-drama politik. Oke. Ya, drama-drama politik bisa segera reda, ya kemudian kita konsentrasi untuk melakukan demokrasi yang substantif tadi, ya. Kalau sutradara dengan produser politiknya main normal, ya. Sutradara dengan produser politik, ya saya selalu bilang, mbah politik di Indonesia, ya siapapun orangnya, itu pasti presiden. Kalau dia bergerak ke kanan, politiknya akan berasa. Ya. Nah ini kalau kemarin Pak Jokowi bilang drama, ya sudah, Bapak itu sutradara, Bapak itu produser, ya hentikan ya drama-drama yang tidak Bapak inginkan yang nanti bisa mengganggu demokrasi. Sebelumnya, Jokowi mengatakan akhir-akhir ini terlalu banyak drama sinetron yang mewarnai persiapan pemilu 2024. Ia melihat banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang bisa dilihat semua orang. Padahal pertarungan pilpres harus diisi dengan gagasan dan ide. Pertama-tama karena kita tidak menata sistemnya secara disiplin, ya. Yang kedua, kita tidak menata jadwalnya secara disiplin. Hampir sampai hari ini, ya, tinggal 100 hari kita nyoblos. Sebenarnya orang itu banyak yang belum tahu begitu. Bahkan yang pertama yang saya sering katakan itu, orang belum tahu beda antara partai yang satu dengan partai yang lain. Ditanya kenapa, ya karena memang tidak pernah ada debat partai, tidak ada kesempatan kita untuk melakukan kontestasi gagasan partai. Yang menonjol ketua umum bukan dihadirkan dalam forum perdebatan bagaimana dia ngurus negara ke depan, tapi yang dominan adalah ketua umum nampak bagaimana dia mengatur pion-pionnya yang mayoritas terdiri dari pejabat publik dalam satu sengketa politik yang makin lama makin kelihatan seperti permainan catur. Sementara itu, tokoh Nahdlatul Ulama dan politikus PKB Umar Sadat Hasibuan memberikan komentar menohok kepada Fachri Hamzah soal ribut-ribut drama dinasti politik. Fachri menyebut jika sudah saatnya capres dan cawapres yang akan bertarung sudah mulai bicara gagasan, bukan lagi bahas dinasti. Menanggapi hal itu, Umar Hasibuan memberikan pernyataan menohok kepada Fachri. Ia mempertanyakan apakah gagasan yang Fachri Hamzah sebut adalah dinasti politik. Fachri mengatakan Presiden Jokowi mempersoalkan banyaknya drama politik di akhir-akhir ini. Fachri mengatakan, jangan sampai peristiwa pemilu ini mengentertain perasaan yang susah diukur objektivitas dan subjektivitasnya, tetapi justru memfasilitasi pertarungan gagasan karena gagasan tidak ada ketersinggungan. Fachri menilai perasaan-perasaan yang timbul di dalam menyikapi kondisi politik terjadi akibat adanya ketersinggungan. Menurutnya, hal ini sudah diwanti-wanti oleh Partai Gelora. Ia memandang perlu ada fasilitas bagi pihak-pihak yang ikut kontestasi, saling adu gagasan atau pemikiran
untuk membawa bangsa ke depan. Ia menilai jika para pihak yang ikut pemilu saling beradu gagasan soal masalah bangsa akan menemukan titik temu, sebuah kesepakatan untuk sama-sama mencari solusi bersama.